Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kembali kita bersua. Saya Ahmad Fauzan dan saya Wahid Arifudin akan membersamai pagi Anda dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Baik, puji syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan pagi hari ini Harikan Fauzan kita bisa bertemu kembali untuk membersamai pagi para pemirsa. Nah, tentunya ini sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu ya, di mana kita akan hadirkan serangkaian informasi menarik untuk Anda. Untuk Kopi Istimewa MTA TV ini adalah sebuah program berita yang bisa Anda nikmati, bisa Anda saksikan setiap hari Kamis pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, seperti halnya tagline acara kita, Harikan Fauzan, Kopi Istimewa MTA TV, seruput kopinya, cermati infonya. Nah, hari ini kita akan membagikan informasi yang insya Allah para pemirsa nanti akan dapatkan manfaatnya, dapatkan juga inspirasinya, supaya nanti kita selalu bisa mendapatkan semangat terus ini dalam beraktivitas Harikan Fauzan. Dan juga terupdate ya, jadi info-info informasi terkini, karena sekian cepatnya waktu berlalu, tentunya ini juga semakin cepatnya informasi silih berganti. Harus terus kita update bagaimana perkembangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di berbagai Nusantara, maupun juga informasi-informasi menarik lainnya, tentunya sudah kami siapkan untuk Anda. Baik, Rekan Fauzan, pagi hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah, semangat. Di sela-sela kesibukan kita bisa menyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah. Baik, semoga para pemirsa juga sehat ya. Tentunya untuk menjaga aktivitasnya selalu bisa maksimal, selalu jaga kesehatannya para pemirsa, karena tidak terasa kita sudah berada di masa-masa peralihan cuaca ini, Rekan Fauzan. Musim pancaroba, perubahan cuaca dari panas yang penghujan, dan intensitasnya kan hujannya ini termasuk yang deras. Sangat deras, dan panasnya kan kemarin itu sangat menyengat itu, Rekan Fauzan. Sangat menyengat. Jadi kalau yang tidak punya fisik bagus, otomatis akan lebih mudah kena sakitnya. Nah, tetap menjaga kesehatan, terus kalau perlu minum vitamin ataupun herbal-herbal yang sekiranya memang mendukung untuk kesehatan kita, sehingga kita beraktivitas lebih maksimal, beraktivitas dengan baik juga, dan juga beribadah dengan penuh semangat kalau kita dalam keadaan sehat ya. Baik, nanti bisa maksimal juga itu ibadahnya para pemirsa. Musim pancaroba tidak jauh dari fenomena alam di mana kita harus terus waspada ya. Kita harus terus waspada apa yang nantinya bisa kita antisipasi, baik itu banjir, kemudian tanah longsor, gempa bumi. Memang itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita memaksimalkan edukasi kita terkait dengan kebencanaan, kita tentunya akan lebih waspada. Ya, apalagi kalau kita yang berada di kota Solo, tepatnya beberapa hari yang lalu, dan itu kan setelah adanya peralihan cuaca itu sering ada angin besar, pohon-pohon juga tumbang. Pohon besar yang tumbang itu harus kita waspadai. Jadi kita harus selalu waspada dimanapun tempatnya, kita harus siap dengan kondisi alam yang akan terjadi. Ya, seperti yang satu ini, satu buah informasi mengamali jumpa kita di kesempatan pagi hari ini pemirsa. Guna meminimalisir risiko bencana alam, pemerintah Kabupaten Wonogiri gelar apel dan sarasehan persiapan penanggulangan bencana. Apel gelar pasukan dan sarasehan persiapan penanggulangan bencana Kabupaten Wonogiri ini berlangsung di lingkungan objek wisata Waduk Gajah Mungkur pada Senin pagi. Apel secara langsung dipimpin oleh Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. Pihaknya mengatakan kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan semangat semua pihak dalam penanganan mitigasi bencana di Kabupaten Wonogiri. Semua pihak hadir mengisi ruang-ruang publik, melakukan mitigasi bencana, dan pada akhirnya keberadaan forum pengurangan risiko bencana di Wonogiri bisa menekan, meminimalisir, atau bahkan mungkin menghilangkan potensi-potensi bencana yang ada di Kabupaten Wonogiri. Pada apel dan sarasehan ini, Pemkab Wonogiri menggandeng BPBD serta berbagai elemen seperti TNI, Polri, Potensi SAR, dan relawan termasuk dari Majelis Tafsir Al-Quran. Kartino selaku Komandan SAR MTA perwakilan Wonogiri menyampaikan adanya kegiatan ini menggugah ingatan relawan dan SAR untuk senantiasa siap menghadapi bencana yang terjadi. Seluruh relawan dan SAR untuk siap sedia dalam menghadapi bencana yang akan datang.
Selain itu, dalam kegiatan juga dimeriahkan dengan atraksi terjun para layang oleh komunitas para layang setempat. Kontributor Wonogiri, Jawa Tengah, Rudianto, MTA TV. Baik, alhamdulillah di salah satu daerah, tepatnya di Wonogiri, sudah bersiap-siap ya rekan Fauzan, selalu mengkomunikasikan dengan forumnya, forum pengurangan resiko bencana, FPRB ya. Kalau perlu ini di berbagai daerah pun juga dibentuk, biasanya BPBD bekerja sama dengan instrumen yang ada di sana, stakeholder yang ada di sana, mengumpulkan para relawan untuk berbagi tugas, karena sebuah kabupaten kan memiliki jangkauan yang sangat luas, tentunya harus kolaborasi dengan elemen-elemen komunitas-komunitas, sehingga bisa meminimalisir resiko bencana yang bisa terjadi. Dan termasuk juga dari relawan dan SAR MTA tadi juga ikut terlibat ya rekan Fauzan, dan ikut membantu menjaga nanti keamanan apabila nanti ada resiko bencana yang terjadi di Wonogiri. Dan upayanya nanti di daerah lain pun juga ikut serta bersiap dan nanti berjaga-jaga kalau ada hal yang dibutuhkan segera oleh masyarakat yang ada di sana. Betul sekali. Nah, ini upaya atau ikhtiar ya, bagian dari ikhtiar kita. Meskipun memang bencana itu memang datang ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun kita meminimalisir dari resiko, meminimalisir resikonya, resiko bencana itu. Ya, kalau di Wonogiri ini biasanya yang terjadi apa, Rekan Fauzan? Kan kalau tidak salah pernah tinggal di Wonogiri juga, Rekan Fauzan ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang orang tua yang ada di sana. Ya, di sana yang paling kalau musim kemarau itu kebakaran. Kebakaran hutan, kebakaran bahkan rumah. Oh, rumah. Iya, karena intensitas panas yang tinggi. Panas yang tinggi, ataupun juga ada konsleting dan lain sebagainya. Beberapa kasus sudah terjadi di waktu kemarin, waktu kemarau yang panjang itu kan banyak di sana terjadi kasus seperti itu. Kemudian kalau musim penghujan, kalau di sana itu puting beliung, angin puting beliung itu bisa juga terjadi. Tanah longsor karena medan yang curam dan lain sebagainya ini sangat rawan sekali. Baik, berarti sehingga bisa memantau ya tim dari BPBD maupun juga dari elemen yang lainnya bisa memantau, memetakan di sini rawan longsor, kemudian diberi tanda, sini rawan bencana ini kan diberi tanda. Sudah ada jalur-jalur penunjuk arah yang seperti halnya jalur evakuasi dan sebagainya sekarang. Papan petunjuk hati-hati rawan longsor. Itu waktu saya lewat di daerah Gunung Pegat di sana ada dikasih tulisan-tulisan seperti itu, paling enggak masyarakat yang lewat di situ lebih waspada. Baik. Berarti memang kondisi alam yang di Wonogiri kan masih ada yang dataran tinggi, dataran rendah juga ada ya rekan Fauzan, jadi banyak juga bencana alam yang bisa terjadi. Namun alhamdulillah tadi dari Bapak Bupati sudah memberikan semangat dalam acara FPRB tadi supaya nantinya para relawan juga selalu waspada. Dan salah satu hal berita yang akan kami sampaikan ini terkait dengan kegiatan relawan yang ada di Jawa Tengah ya rekan Fauzan. Informasinya menjelang pelaksanaan Jambore Relawan, BPBD Kota Semarang menggelar persiapan dengan mengundang berbagai elemen relawan, termasuk dari relawan Majelis Tafsir Al-Quran. Bertempat di Aula Tangguh kantor BPBD Kota Semarang lantai 2, sedikitnya 53 wakil dari berbagai organisasi relawan di Kota Semarang menghadiri undangan BPBD setempat pada Senin pagi. Undangan dimaksudkan guna mempersiapkan para relawan pada Jambore Relawan Penanggulangan Bencana tahun 2023. Anggi Ardita SH, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang mengatakan, dengan Jambore yang akan dilaksanakan bisa menyatukan organisasi relawan dan saling membantu kegiatan terkait kebencanaan. Sama saling membantu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang melalui BPBD maupun kegiatan-kegiatan kebencanaan yang ada di Kota Semarang. Rencananya, Jambore Relawan BPBD Kota Semarang akan berlangsung di Bumi Perkemahan Jatirejo, Kota Semarang pada 23 hingga 24 November mendatang. Kontributor Kota Semarang, Jawa Tengah, Purwanto, MTA TV. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah ada kegiatan untuk selalu meningkatkan skill juga dan selalu kekompakan tadi yang dilaksanakan Jambore Relawan ini rekan Fauzan ya. Iya, ini bagian dari upaya juga menyatukan visi dan misi. Dengan mengadakan Jambore otomatis kita juga akan tersatu menjadi satu ya. Visi misi dari BPBD sendiri pun juga
oh tujuan kita ke sana, semuanya juga paham. Kemudian elemen-elemen yang lainnya pun juga akan semakin solid. Ya, dan termasuk juga nanti dalam Jambore itu kan istilahnya adu skill, menangkas ketangkasan dan menampilkan keahliannya. Jadi nanti di sana bisa saling belajar bersama, apa keahlian dari tim A, tim B, dan tentunya nanti bisa saling memberikan ilmu. Betul. Dan bisa saling bekerja sama tadi Rekan Fauzan ya. Berbeda keahlian belum kita tidak istilahnya tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar satu sama lain. Mungkin komunitas ini memiliki kemampuan di bidang A, komunitas ini di bidang B, kolaborasi, punya keunggulan masing-masing dan saling melengkapi. Itu sangat indah sekali. Bukan menjadi hal yang saling menyombongkan diri tapi menjadi hal yang tentunya bisa dijadikan keunggulan untuk saling mensupport lainnya. Saling mensupport. Dan di dalam program Jambore tersebut kan tentunya bukan hanya dari satu daerah saja, tentunya lingkupnya lebih luas, yang tentunya nanti bisa saling support untuk daerah lain. Termasuk juga dari relawan MTA kan juga terjunnya bukan hanya di sekitar daerah Solo dan mungkin yang ada di sekitarnya, tapi kan juga merambah ke daerah-daerah lain pula ya. Dan tidak memandang nama yang kita tolong itu ya rekan. Betul. Dan tidak melihat status sosial, agama yang kita tolong, tidak melihat itu semuanya. Yang di sana membutuhkan tentunya tim dari baik itu relawan, Satgas, SAR, dan elemen-elemen yang lain yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran bahu-membahu untuk saling tolong menolong kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bekerja sama dengan komunitas yang lain atau elemen-elemen yang lain. Salah satu keanggotaan dari relawan di Majelis Tafsir Al-Quran kan ada Satgas juga ya, Rekan Fauzan ya. Satgas ini juga memiliki peran yang sangat penting. Seperti satu berita untuk Anda kali ini, guna mensosialisasikan tugas dan tanggung jawab Satgas MTA di wilayah Jawa Timur bagian timur, Satgas MTA Pusat menggelar pembekalan dan pengarahan Satgas. Pembekalan dan pengarahan Satgas secara langsung diisi oleh Komandan Satgas MTA Pusat, Arif Wibowo, di Gedung Pengajian MTA Cabang Sukolilo, Kota Surabaya pada Sabtu lalu. Kegiatan diikuti puluhan anggota Satgas dari berbagai wilayah Jawa Timur, yakni dari Kabupaten Lumajang, Sumeneb, Jember, Blitar, Malang Raya, Banyuwangi, dan Kabupaten Sidoarjo. Menurut Komandan Satgas MTA Pusat, Muhammad Arif Wibowo, kegiatan ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan tugas dan tanggung jawab Satgas MTA saat bertugas di lapangan. Sosialisasi apa itu tugas dan tanggung jawab Satgas MTA, dan pengarahan-pengarahan lain yang berkenaan dengan tugas-tugas Satgas di lapangan. Sementara itu, Jaswadi, selaku koordinator Satgas MTA Jatim Tim berharap Satgas MTA kedepannya semakin solid dalam pengawalan kegiatan di Majelis Tafsir Al-Quran. Satgas Jatim Tim ini lebih solid ya dalam menghadapi pengawalan Satgas MTA. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kaderisasi Satgas MTA semakin berkualitas, berkarakter, dan militan dalam menjaga tegaknya NKRI, terutama dalam kemajuan dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran. Dari Kota Surabaya, Jawa Timur, Dimas Lanwardi dan Agus Roy, MTA TV. Ya, baik. Itu tadi kegiatan dari Satgas MTA yang selalu berkoordinasi untuk menyatukan visi dan misinya, dan tentunya nanti kan tujuannya untuk dakwahnya ya. Ya, betul sekali. Dan sudah mulai dibagi per sektor, baik itu yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian juga di luar Jawa. Sudah mulai terkoordinir sesuai dengan sektor masing-masing, sehingga nanti akan semakin memberikan semangat tersendiri apabila saudara-saudara kita dikumpulkan dalam satu visi, satu tujuan, satu misi, kemudian ada pengarahan, satu frame dalam pikiran para Satgas dalam gitu. Hal berkumpul itu kan nanti bisa menumbuhkan kembali semangat yang sudah luntur ya, rekan Fauzan ya. Melihat saudaranya sudah istilahnya banyak kegiatan tapi semangatnya masih luar biasa, sedangkan dirinya sedikit lokro, nanti bisa jadi ketika kumpul itu termotivasi kembali untuk selalu bisa semangat lagi dalam kegiatan dakwah. Apalagi kan tujuan dari kegiatan
dakwah yang dilakukan oleh Satgas MTA ini kan sangat mulia. Tujuannya nanti kan untuk kita di akhirat bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bisa berkontribusi di bidang apa. Potensi yang kita miliki, yang diberikan Allah kepada kita, letaknya di mana, mari dikembangkan. Tujuannya hanya satu, untuk dakwah fisabilillah, insya Allah sesuai dengan kemampuan potensinya masing-masing. Baik. Kalau teman-teman yang ada di Satgas punya fisik yang kuat, punya fisik yang tangguh, kemudian dibekali dengan keahlian-keahlian. Ternyata Satgas itu juga harus dibekali. Jadi tidak hanya bermodalkan semangat dan tenaga kuat saja, tapi juga memiliki keahlian. Termasuk juga belum lama ini kan juga ada Diklat Satgas ya, Diklat Satgas yang dibantu oleh TNI kalau nggak salah ya Rekan Fauzan, untuk mengasah keahliannya dan selalu mengembangkan skillnya. Dan termasuk juga salah satu kegiatan dari teman-teman Satgas Majelis Tafsir Al-Quran, Rekan Fauzan, berita berikut ini, peringatan Hari Pahlawan Nasional, Satgas Majelis Tafsir Al-Quran melakukan tadabur jejak-jejak pahlawan di Museum 10 November, Kota Surabaya. Inilah suasana ketika puluhan anggota dan pengurus Satgas MTA Pusat mengunjungi Museum 10 November yang terletak di Jalan Pahlawan, Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menyusuri setiap lorong serta membaca dengan seksama sejarah perjuangan para pahlawan dan rakyat Surabaya pada pertempuran yang terjadi 78 tahun silam. Menurut Komandan Satgas MTA Pusat, Muhammad Arif Wibowo, SSI, kegiatan dilakukan dalam rangka mengikuti jejak perjuangan rakyat Surabaya dalam melawan serangan sekutu. Dalam rangka untuk mengikuti jejak-jejak kepahlawanan rakyat Surabaya dalam mempertahankan wilayah Surabaya dari serangan pasukan Inggris. Memiliki tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi para personil Satgas mengenai sejarah perjuangan bangsa, pihak Museum 10 November menyampaikan apresiasi atas adanya kunjungan ini. Kami bahwa tujuan museum adalah memberikan edukasi terkait dengan sejarah bangsa Indonesia, khususnya terkait sama Revolusi Surabaya 1945. Sebagai salah satu elemen yang memiliki potensi yang sama, kunjungan ini diharapkan dapat mengingatkan artinya perjuangan, khususnya bagi Satgas MTA dalam berdakwah. Kontributor Kota Surabaya, Jawa Timur, Sujito Utomo dan Trianto, MTA TV. Baik, dengan apa nanti Museum 10 November yang ada di Surabaya. Ya, itu salah satu hal yang nanti bisa mengingat bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan yang dulu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, betul. Apalagi sekarang kita yang sudah diberikan kemudahan oleh beliau yang berjuang, kita tinggal menikmati ini. Tinggal menikmati, mempertahankan, memperjuangkan terus. Dan ini merupakan bagian dari kontribusi kita untuk menyemarakkan kemerdekaan, menghiasi nilai-nilai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita mencoba melihat sejarah, karena dengan kita melihat sejarah seperti di museum seperti tadi di Surabaya ada Museum 10 November karena perang besar, pertempuran besar terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November, kemudian dibuatkan museum seperti itu, sehingga kita mengetahui pakaian yang digunakan para pejuang, senjata yang digunakan, bahkan masih ada bercak-bercak darah yang ada di sana, yang belum luntur. Dan di sana yang masih dipajang dipajang juga pada waktu perang 10 November itu luar biasa. Salah satu tokoh yang terkenal kan Bung Tomo ya, Rekan Fauzan. Bung Tomo, dan kita tahu sendiri bagaimana pidato Bung Tomo itu pasti memekikkan semangat perjuangan dengan kalimat takbir. Dan itu merupakan hal yang tentunya patut selalu kita junjung tinggi. Hal yang kita lakukan di dunia ini ternyata semua hanya karena pertolongan oleh Allah, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencoba untuk mengkolaborasi bagaimana perjuangan nasionalisme dengan nilai-nilai agama. Sampai detik ini pun Republik Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama itu sendiri. Karena para pendahulu, para pejuang kemerdekaan, Bung Tomo dan lain sebagainya itu banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang memekikkan kalimat takbir itu untuk menggetarkan musuh. Karena memang salah satu bentuk jihad juga ya, Rekan Fauzan ya, untuk mempertahankan tanah kelahirannya, karena kan di Indonesia ini juga bisa dibilang tempat yang sangat nyaman untuk kita beribadah. Otomatis ketika kita mempertahankan
tempat yang seperti ini termasuk hal kebaikan untuk kita semua. Ya. Baik, Rekan Fauzan, kita nanti akan lanjutkan di sesi kedua dan sudah siap nanti narasumber kita yang akan memberikan informasi terkait dengan kegiatan dari Satgas MTA, beliau Bapak Muhammad Arif Wibowo selaku Komandan Satgas MTA. Ya. Nantikan para pemirsa nanti di sesi kedua selepas jeda pariwara berikut ini. Ya, baik. Terima kasih pemirsa yang masih selalu setia bersama kami dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik, alhamdulillah para pemirsa masih membersamai kita dalam program spesial ini. Dan tentunya kita tadi sudah janjikan ingin berbincang dengan Komandan Satgas MTA, dengan beliau Bapak Muhammad Arif Wibowo. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung melalui aplikasi meeting online. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Posisi berada di rumah ini? Ya, ini di Jakarta. Di Jogja. Baik, terkait dengan kegiatan Satgas, bisa disampaikan apa yang menjadi tujuan dan peran dari Satgas atau unit tugas yang dibekali di sana? Oke, ini yang di Surabaya kemarin ya? Iya. Oke. Jadi untuk kemarin kan kunjungan di Jatim Satgas Jawa Timur bagian timur, jadi meliputi Surabaya ke timur, Sidoarjo, Lamongan, Lumajang, Blitar dan sebagainya. Jadi untuk memberikan pengarahan, pembekalan akan tugas dan tanggung jawab Satgas MTA ke depan, sekaligus untuk mempersiapkan wilayah Jatim Tim untuk keikutsertaan Diklat SAR tahun 2024, artinya untuk supaya mulai dari sekarang menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk diikutkan Diklat SAR. Baik, berarti kemarin yang ada di Surabaya itu berapa personel yang hadir, Pak Bowo? Kalau Jatim Tim Jawa Timur bagian timur itu Satgasnya belum terlalu banyak, jadi ini termasuk angkatan lama yang belum diregenerasi. Belum ada pengganti yang muda-muda itu belum banyak, boleh dikatakan belum ada. Makanya ini kemarin langsung kita prioritaskan untuk mengadakan pengarahan, pembekalan sekaligus untuk menyiapkan kader-kader mereka ke depan. Ya, termasuk tadi kan dalam gambar di kegiatan di Surabaya ada pemuda yang ikut serta ya, Pak Bowo ya. Kemarin kami sengaja berkirim surat ke pimpinan perwakilan sejatim tim untuk pemuda itu diundang ketua pemuda, dan sudah saya sampaikan ke ketua pemuda pusat untuk didorong untuk datang. Karena kan underbone-nya atau yang mensuplai elemen-elemen di MTA ini kan pemuda, jadi biar mereka juga mensuplai elemen, bagaimanapun juga kan warga MTA yang tergabung di pemuda kan juga banyak, tapi juga ada pemuda-pemuda yang tidak terakomodir di pemuda, maka kami sampaikan ke pengurus perwakilan. Baik, terkait dengan kegiatan kesatgasan di Majelis Tafsir Al-Quran ini, persiapan fisik mental bagi calon anggota Satgas itu apa itu mutlak dibutuhkan? Untuk tahun pertama, kedua, mungkin ketiga ini belum terlalu istilahnya stressingnya belum ke sana ya. Mungkin lebih kepada kesiapan untuk ikut gabung. Cuma yang lebih kita prioritaskan itu umurnya dulu, umur dan siap. Umurnya berapa? Untuk sementara umurnya maksimal 40 yang akan kita ikutkan ke tahun 2024. Nah, nanti kedepannya kalau sudah anggota Satgas itu sudah homogen semua muda-muda, baru nanti umurnya bisa kita tekan ke bawah dan seterusnya. Begitu. Ya, jadi
Memang ini kegiatan rutin dilaksanakan, kunjungan ke beberapa titik rutin dilaksanakan atau seperti apa ini? Untuk tiap tahun kita memang mengagendakan pembekalan di daerah-daerah, sehingga harapannya semangat, kemudian militansi Satgas itu tetap terjaga, kemudian komando dari pusat sampai daerah itu tetap kita terjalin. Di samping itu jangan sampai nanti kebijakan-kebijakan pusat itu tidak sampai ke bawah dan tidak daerah-daerah itu tidak sesuai dengan yang di pusat. Baik, ini tadi kan yang tahun-tahun awal ini nanti adalah menyeragamkan umur dari keanggotaan Satgas terlebih dahulu ya Pak Bowo, dan keaktifan dalam keikutsertaan dalam kegiatan Satgas. Nah, nanti ke depan keterampilan dan pelatihan apa saja yang nanti akan dispesialisasikan untuk rekan-rekan Satgas yang bertugas di Majelis Tafsir Al-Quran? Kalau di Satgas itu kan fungsi utama, tugas dan tupoksi utamanya itu kan pengamanan. Jadi tentunya kan skill pengamanan itu harus dikuasai oleh masing-masing Satgas, mulai dari teknik mengamankan gedung MTA, kemudian mengamankan pengajian, kemudian mengamankan guru-guru daerah, mengamankan al-ustadz, itu teknik pengamanannya gimana. Kemudian kalau di MTA itu sering ada tamu-tamu VVIP, tamu VIP itu bagaimana tamu-tamu kita itu merasa aman dan aman di wilayah kita, bagaimana teknik mengamankan, dan semua itu akan kita latih, dan harapannya ke depan semua anggota Satgas itu sudah punya bekal untuk mengamankan yang baik. Apakah setiap keanggotaan otomatis wajib memiliki skill bela diri ini Pak Bowo? Itu salah satu perangkatnya seperti itu, dan angkatan diklat 1 dan 2 itu sudah mulai kita kenalkan bela diri karate. Karena untuk di MTA ini kita sudah punya bela diri kan banyak, ada karate, ada kungfu, ada mungkin kobudo, tapi di Satgas kemarin sudah ada cabang olahraga karate yang resmi dari Forki yang kemarin sudah dikukuhkan dari ketua Forki Solo, yang kebetulan langsung dilatih oleh Shinsei Andis, dari pelatih internasional itu. Berarti memang yang ditekankan adalah kemampuan bela diri juga yang dimiliki oleh setiap keanggotaan Satgas ya Pak Bowo ya? Salah satunya itu. Kalau selama ini Satgas Majelis Tafsir Al-Quran apakah juga menjalin komunikasi, kerjasama, kegiatan dengan instansi yang lainnya seperti TNI, Polri atau instansi-instansi yang lain terkait dengan kegiatan kesatgasan? Semua unsur atau matra-matra atau dinas-dinas yang ada di Indonesia itu yang bersesuaian dengan Satgas kita jalin. TNI, Polri itu biasanya kaitannya dengan pengamanan, kemudian menjaga Kamtibmas, kemudian kalau TNI di Yonif itu bagaimana untuk kita minta instruktur untuk mendiklat Satgas. Kemudian tugas utama Satgas kan pengamanan, tapi ketika tidak ada agenda kan ketika ada bencana Satgas bisa diturunkan sebagai relawan di bencana, maka kita jalin BNPB, BPBD di daerah, dan lain sebagainya. Berarti memang tidak bahasanya saklek ya untuk Satgas itu harus pengamanan semua. Namun ketika ada hal yang dibutuhkan seperti hanya kerelawanan, mungkin di dapur umum dan lain sebagainya, nanti ketika ada bencana juga siap ikut terlibat ini ya Pak Bowo? Jadi di MTA itu sudah ada wadah kebencanaan namanya di MTA DRC ya. Kemarin sudah audiensi dengan beliau Ustadz. Jadi Majelis Tafsir Al-Quran Disaster Relief Center itu sebagai wadah kerelawanan, sehingga kebetulan elemen-elemen yang MTA yang bersesuaian dengan kebencanaan masuk ke situ untuk membantu kebencanaan. Ada tim kesehatan, ada kalau pemuda nanti arahnya ke trauma healing, kemudian tim kesehatan di kesehatan, biasanya Satgas, Bankom itu ke arah di relawannya, mulai dari membantu komunikasi, membantu kemudian yang disar di search and rescue.
Ya, secara umum bagaimana monitoring kemudian juga evaluasi kinerja dari Satgas? Karena Satgas ini kan tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Di situ ada cabang dan perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran. Kita selalu koordinasi di grup ya, di grup monitoring. Ketika ada masalah itu biasanya disampaikan di grup atau lewat komunikasi langsung. Ketika ada masalah di daerah yang hubungannya dengan internal, biasanya nanti kita pendekatan dengan pimpinan MTA di situ. Tapi kalau kejadiannya itu kaitannya dengan gangguan di wilayahnya, kaitannya pengajian, biasanya kita misalkan pantauan, kita mengirim personel ke daerah di situ. Dan kalau memang Satgas di situ tidak mampu, tapi kalau mampu biasanya sudah di backup oleh Satgas lokal. Kita selalu memantau. Baik, pantauan terus dilakukan oleh pengurus ya Pak Bowo ya, supaya teman-teman selalu terjaga semangatnya dan selalu kompak ini. Baik, terakhir dari Pak Bowo mungkin ada pesan dan ajakan untuk saudara-saudara kita, utamanya pemuda, untuk selalu ikut serta peran aktifnya dalam kegiatan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran, salah satunya lewat Satgas. Silahkan. Jadi di Satgas ini kan sudah hampir 20 tahun, regenerasinya kan berjalannya kurang begitu baik. Jadi saya menghimbau untuk pemuda-pemuda MTA atau warga MTA yang masih muda atau bapak-bapak yang punya anak yang memang siap untuk bergabung dengan Satgas, silahkan untuk didorong karena ini menyangkut regenerasi, kaderisasi Satgas ke depan sebagai ujung tombak. Yayasan Majelis Tafsir. Kita sudah membuka media-media supaya mereka ikut bergabung dengan kita. Dalam waktu dekat ini kita membuka ekstrakurikuler dakwah, misalkan dayung, sehingga itu media-media yang harapannya pemuda-pemuda kita tertarik untuk gabung Satgas. Itu aja, Mas. Baik, terima kasih Bapak Bowo. Pak Bowo ya sudah menghadirkan informasinya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan lancar kegiatan kesatgasan di Majelis Tafsir Al-Quran. Salam untuk saudara-saudara kita yang menjadi pengurus Satgas tingkat pusat. Semoga lancar, sukses, sehat selalu. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, demikian tadi wawancara singkat kita dengan Komandan Satgas MTA, beliau Bapak Muhammad Arif Wibowo, yang tentunya selalu membuka kesempatan untuk Anda, saudara pemirsa yang masih muda, ayo ikut serta peran aktifnya dalam kegiatan Satgas. Mau tidak mau ini dakwah terus berjalan, otomatis kaderisasi kesatgasan juga diperlukan untuk mengemban amanah dakwah selanjutnya. Baik, pemirsa, kita akan hadirkan informasi berikutnya. Sikapi datangnya musim penghujan, Kementerian PUPR Dirjen SDA Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR bersama pemerintah dan komponen masyarakat gelar kerja bakti pembersihan sampah di sungai. Pembersihan sampah dan pengangkatan sampah dari sungai ini bertempat di Sungai Kalipepe, kawasan Jembatan Komplang, Kelurahan Dusukan, Banjarsari, Solo pada Minggu pagi. Kegiatan ini melibatkan 100 lebih personil gabungan dari berbagai unsur seperti pemerintah, TNI, Polri, mahasiswa, serta relawan termasuk dari relawan Majelis Tafsir Al-Quran. Menurut Gatot Sutanto, kegiatan ini untuk mengantisipasi genangan dan banjir di kota Solo, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama peduli terhadap lingkungan. Dengan kegiatan ini juga yang pertama kaitannya dengan banjir. Yang kedua juga harapannya membangun komitmen bersama warga masyarakat juga itu untuk buang sampahnya tidak ke sungai, karena sudah disiapkan kan untuk armada-armada di setiap kelurahan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo, Mariadi Utama, menambahkan dengan adanya pengangkatan sampah ini juga sebagai peningkatan objek pariwisata sungai di kota Solo. Terutama ini di Jembatan Komplang ini kita memang naikkan sampahnya karena di hilir kita teman-teman komunitas itu sudah ingin menjadikan daerah pariwisata, sehingga bagaimana kita mengangkat, menstrategikan sampah ini dari Jembatan Komplang ini naik dan kita bawa keluar gitu.
Diharapkan dengan pembersihan sungai ini dapat mengantisipasi bencana alam, serta dengan sungai yang bersih dapat memberikan kesejahteraan warga masyarakat, khususnya warga Solo. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Baik. Nah, itu salah satu peringatan bagi kita, jangan buang sampah di sungai. Karena berdampak buruk bagi lingkungan. Termasuk juga tadi ada satu tujuan yang bagus juga dari pemerintah, yang di bagian hilir nanti rencana akan ada pariwisata. Ini nah, kan, Fauzan, ya? Kalau pariwisata, kalau ada sampahnya kan tidak elok ya. Nanti wisatawan juga enggan untuk datang ke sana. Nah, oleh karena itu kita biasakan keluarga kita, anak-anak kita juga memberikan contoh yang terbaik. Jangan sampai kita membuang sampah di sungai karena mencemari lingkungan, berdampak banjir. Silahkan dipisahkan, ada tempat sampah nanti akan diambil oleh para petugas. Dan itu nanti bisa dipisahkan mana yang organik, anorganik, yang bisa didaur ulang, mana yang bisa dijadikan pupuk dan lain sebagainya. Kalaupun belum bisa ya udah jadikan satu dulu, yang penting buang sampah di tempatnya. Karena memang produksi sampah itu setiap harinya kan sangat besar sekali kalau dikumpulkan satu kelurahan. Di Solo sendiri kan kalau kita bisa lihat mampir ke Putri Cempo, wow, sudah seperti halnya gunung gitu. Gunung itu sudah mulai beberapa waktu lalu sudah menggunakan alat teknologi tinggi untuk merubah sampah itu menjadi tenaga listrik. Nah, ini ada perkembangan ada perkembangan di bidang teknologi, kita bisa merubah sampah menjadi teknologi listrik. Baik, kita akan hadirkan kembali satu buah informasi untuk Anda. Pemirsa, guna mengevaluasi materi tahsin yang telah diberikan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tahsin LPPT MTA menggelar ujian tahsin marhalah 1 di MTA Cabang Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Puluhan peserta antusias mengikuti ujian tahsin marhalah 1 yang berlangsung di MTA Cabang Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Sabtu lalu. Beberapa materi yang diujikan pada ujian ini antara lain makhraj lepas atau cara mengucapkan huruf dengan benar, tartil wajib juz 1 dan 2, serta tartil tantangan juz 30. Menurut pengampu tahsin di MTA Cabang Tulung, Ustazah Umu Zahro, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi materi tahsin yang telah dipelajari para peserta. Tujuannya adalah untuk menjajaki atau mengevaluasi pelajaran yang sudah saya sampaikan selama beberapa waktu. Diharapkan dengan adanya evaluasi ini, para peserta dapat meningkatkan semangat dalam mempelajari materi membaca Al-Quran. Kontributor Klaten, Jawa Tengah, Agus Budi Santoso, MTA TV. Baik, demikian tadi informasi terkait dengan salah satu kegiatan dari warga MTA, yaitu memperbaiki bacaan Al-Qur'annya lewat program tahsin. Sangat beragam sekali kegiatan Majelis Tafsir Al-Quran, tidak hanya bersifat sosial kemasyarakatan, tapi juga memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran warganya. Diadakan LPPT, kemudian juga ada ujian tahsinnya. Kita kalau istilahnya di hal keduniaan ada les bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kita di Majelis Tafsir Al-Quran juga ada les ini. Les tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena ini kan bacaan yang tentunya sangat indah, urgen dan ini kan malah dapat pahala terus kalau kita membacanya. Setiap hurufnya berpahala, penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum tentu yang selama ini kita selalu membaca Al-Quran, tapi tahsinnya masih ada yang salah mungkin, meleset kanan kiri ya. Makanya kita mengikuti program tahsin di setiap hari di kecuali hari Selasa ya. Di channel terpilih MTA TV kita adakan program tahsin, bisa diikuti dan bisa diuji coba. Memiliki keberanian untuk mencoba telepon, nanti akan dikoreksi langsung oleh Ustaz. Nanti para pemirsa insya Allah jangan khawatir kalau mungkin nanti bacaannya masih istilahnya banyak yang salah, takut dimarahi atau gitu, nggak mungkin. Karena kita nanti akan bimbing secara baik dan pelan-pelan, insya Allah nanti hingga para pemirsa bisa lancar. Dan nanti line teleponnya bisa ditulis, nanti malam bisa ikut Rekan Fauzan di 0271 679 3000. Jangan lupa pemirsa nanti di
malam hari ini pukul 6 selepas maghrib ya, insya Allah program Tahsin akan membersamai pemirsa dan tentunya akan dipandu oleh host dari MTA TV. Baik pemirsa, informasi terakhir dalam acara Kopi Istimewa MTA TV hari ini, sebagai bentuk dukungan terhadap tim nasional sepak bola Indonesia di Piala Dunia U17, mahasiswa di Solo buat poster dan aksi jalan sehat dengan atribut timnas. Inilah beberapa mahasiswa Akademi Teknologi Bank Daerah atau Akbara Kota Surakarta saat menunjukkan aksi dukungannya kepada Timnas Indonesia yang kini berlaga di Piala Dunia U17 di Indonesia. Mereka berjalan di lingkungan kampus dengan membawa poster dukungan untuk para atlet yang berjuang. Aksi ini ditutup dengan sepak bola dan doa bersama warga sekitar. Salah seorang mahasiswa mengaku bangga dengan permainan Indonesia, serta dengan adanya aksi ini, Indonesia dapat meraih poin penuh di laga akhir melawan Maroko. Ini tujuannya untuk mendukung timnas saja, teman-teman juga. Untuk timnas semangat lah Pak. Harapannya bisa menang sih Pak. Bisa 3-0 atau 3-1. Jangan imbang lagi. Iya, jangan imbang lagi. Dijadwalkan penyisian grup A Piala Dunia U17 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Maroko akan berlangsung pada Kamis mendatang. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Pemirsa, demikian tadi informasi terakhir terkait dengan semangat yang diberikan untuk teman-teman kita yang berlaga di Piala Dunia U17. Nah, ini sebuah sejarah baru di Indonesia, mudah-mudahan juga semangat tersendiri bagi masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola, untuk nantinya bisa kita istilahnya pentas di kancah internasional, kancah tingkat internasional. Semoga saja langkah timnas tidak berhenti hanya di babak fase grup ya, harapannya nanti bisa ke semifinal atau final sehingga nanti kita bisa nonton di Stadion Manahan Solo. Karena nanti kan finalnya ada di Solo ini, Pak Fauzan ya. Itu akan jadi istimewa kan, akan menjadi sejarah baru Kota Solo bisa menyelenggarakan Piala Dunia sepak bola U17. Baik, pemirsa, demikian tadi kebersamaan kita dalam program Kopi Istimewa. Rekan Fauzan, kami ucapkan terima kasih, sehat selalu juga. Sehat selalu juga untuk rekan Wahid. Mudah-mudahan pemirsa juga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa lagi di hari Kamis yang akan datang pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi hanya di channel terpilih MTA TV, tentunya program Kopi Istimewa MTA TV. Akhirnya saya Wahid Arifudin dan saya Ahmad Fauzan undur diri. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.